kita akan mulai ibadah pagi hari ini, siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Bapakku yang baik,
Bapa yang baik, kasih setiamu selalu baru bagi kami setiap pagi Bapa. Setiap hari Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih atas anugerah-Mu pagi hari ini. Kalau kami ada, itu karena kemurahan yang daripada-Mu, karena anugerah yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan bagi kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau terus yang menilik setiap hati kami. Ibadah pagi hari ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang mau pimpin dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan biarlah ini semua dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersorak-sorai membesarkan nama-Mu hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Yang siap bersorak-sorai memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Mari saudara bangkit berdiri, kita akan pujikan pujian Yesusku dahsyat. Indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku taraku kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus
Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, walaupun Omikron sudah naik, tapi kita percaya bahwa semua pasti akan selesai pada waktunya. Amin saudara. Mari kita lanjutkan pujian kita dengan pujian Denganmu Tuhan kita berjalan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan
bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita ulangi dari awal, kita katakan pujian bahwa tidak selalu Tuhan menjawab setiap doa kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Biar musik mengalunkan pujian ini, kita mau merenung diri, berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Dalam pujian ini dikatakan bahwa tidak selalu Tuhan mau bisa menjawab setiap doa kita. Bagaimana sikap kita bila Tuhan tidak menjawab setiap doa kita? Terus terang biasanya kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, biasanya kita ngambek. Kita marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih doaku nggak dijawab? Padahal aku sudah setia sama kamu.
Padahal aku sudah setia beribadah, setia melayani, setia dan setia dan setia. Tapi yang Tuhan minta saat ini, bisakah kita tetap bersyukur saat Tuhan tidak menjawab setiap doa kita? Bisakah kita tetap mengatakan, Tuhan terima kasih, Engkau tidak menjawab doaku, tapi aku percaya Engkau selalu berikan yang terbaik dalam hidupku. Mari kita mau sama-sama belajar. Saya juga belajar. Saya sering jatuh bangun, tapi saya mau belajar untuk senantiasa menaruh harap pada Tuhan. Kita nggak mampu kalau kita tidak berjalan bersama Tuhan, kalau kita tidak berjalan bersama dengan Roh Tuhan. Tapi semuanya bisa dan pasti kita bisa kalau kita mau berjalan bersama Tuhan. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Katakan, ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan. Sekali lagi katakan, ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajari kami untuk terus berjalan bersama dengan-Mu. Ajari kami untuk bersama dengan-Mu, untuk melihat, untuk menatap hari esok yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kepada-Mu Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil untuk Engkau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah Engkau bagi kami Tuhan, melalui hamba-Mu yang telah Engkau urapi. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, dan biarlah apa yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu dapat tertanam dalam kehidupan kami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menyambut firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kami persilakan hambanya Bapak Roy untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom. Sinien Kuala. Kongsi-kongsi. Ini masih belum lama kan? Iya, puji nama Tuhan. Kalau dilanjutkan lagi saya nggak ngerti. Taunya cuma itu aja. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya senang sekali, sekalipun agak terkejut. Jadi kemarin saya diberitahu, Pak, bisa nggak hari Minggu ini? Saya itu kalau waktunya ada pasti saya bisa. Karena buat saya menjadi sebuah kehormatan, buat saya menjadi sebuah upah buat saya. Untuk apa? Saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk siapa saja, di mana saja. 1 orang, 2 orang, 3 orang, 10 orang, 100 orang, berapapun orangnya. Karena saya percaya bahwa saya diciptakan Tuhan
hanya untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Bukan bicara tentang dari sakit sembuh, tapi dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Amin, saudara. Saya ini dulu juga orang yang hidupnya di dalam gelap. Dalam kehidupan seseorang yang tidak mengenal Tuhan, maka hidupnya ada di dalam kegelapan. Tetapi ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, di mana dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," maka ketika kita mengamininya, beriman kepadanya, maka kita sedang dibawa Tuhan untuk keluar dari kehidupan yang gelap kepada terangnya yang ajaib. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya ajak saudara untuk buka Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-20. Efesus pasal 4 ayat yang ke-20. Apakah saya diizinkan mengajak saudara untuk bangkit berdiri? Lalu Alkitabnya atau Alkitabnya diangkat ke atas. Efesus pasal 4 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Kata kamu diganti kata saya, oke? 1, 2, 3. Tetapi saya bukan demikian. Saya telah belajar mengenal Kristus karena saya telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa saya berhubung dengan kehidupan saya yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya saya dibaharui di dalam roh dan pikiran saya, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang besar di dalam hidup kami Tuhan. Bahwa Engkau mengubahkan hidup kami, Engkau menolong kami untuk keluar dari kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah. Dan hari ini Engkau menganugerahkan Yesus Kristus buat setiap kami Tuhan. Untuk membawa kami keluar dari cara hidup kami yang lama kepada kehidupan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Ya, saudara, di gereja kami ayat bacaan tadi itu menjadi sebuah pembuka setiap kali kami beribadah. Karena sebenarnya tujuan Tuhan di dalam gereja-gerejanya adalah menjadi tempat seseorang itu mengenal akan Allah di dalam Yesus Kristus. Amin, saudara. Saya pernah bertanya kepada jemaat begini, kira-kira kalau Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa, perlu ada gereja enggak? Siapa yang setuju dengan saya bahwa tidak perlu ada gereja? Tuh, kok enggak banyak angkat tangan? Takut sama Pak ini, Pak Joni. Siapa yang setuju dengan saya, kalau manusia tidak jatuh ke dalam dosa, maka tidak perlu ada gereja? Angkat tangan. Saya angkat tangan. Loh. Nek saya angkat tangan, semua angkat tangan. Wedi kan, takut kan ya. Saya tidak suka membuli saudara. Tetapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia perlu gereja. Siapa setuju dengan saya? Nah, sekarang yang saya harus sampaikan kepada saudara begini. Tetapi gereja enggak boleh geladrah. Gereja enggak boleh getabrus. Gereja tidak boleh membelokkan firman. Gereja tidak boleh mengeksploitasi firman dengan cara berpikir manusiawi kita sendiri. Amin, saudara. Karena kedatangan Tuhan, kedatangan Yesus Kristus sebagai kekristenan di dalam hidup saudara dan saya, tujuannya tidak sama
dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Amin, saudara. Saya pernah berkhotbah tentang Christian and Christianity. Agama Kristen dan kekristenan. Karena sebenarnya ada banyak pernyataan-pernyataan yang mengatakan begini. Banyak jalan menuju ke Roma, banyak jalan menuju ke surga, semua agama sama. Saya harus katakan kepada saudara, kekristenan itu sendiri itu berbicara bukan hubungan manusia dengan Tuhan. Tetapi kekristenan berbicara tentang hubungan Tuhan dengan manusia. Bukan manusia mencari Tuhan, tetapi Tuhan mencari manusia. Siapa setuju dengan saya? Amin, saudara. Itu sebabnya perbedaan ini mutlak. Karena ketika Tuhan mencari manusia, tujuannya menjadi enggak sama. Ayatnya berkata begini, karena begitu besar kasih Allah kepada seluruh isi dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak binasa. Dengan kata lain begini, bahwa supaya saudara dan saya tidak binasa. Tetapi harus percaya kepada siapa? Kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Inilah pemahamannya. Sehingga Yesus Kristus itu bukan menjadi Tuhan dalam pandangan kita. Yesus Kristus itu menjadi Tuhan dalam pandangan Allah. Amin, saudara. Sehingga kita datang ke gereja bukan cuma persoalan doa-doa dan keinginan-keinginan kita. Tetapi kita ke gereja sebagai pengenalan akan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Coba ayatnya dibaca lagi. Di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi saya bukan demikian. Saya telah belajar mengenal Kristus. Ini penting 21. Karena saya telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam siapa? Dalam Yesus. Amin, saudara. Di dalam Yesus itulah ada kehendak Allah. Untuk apa? Dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus dia tidak, tujuannya buat apa? Supaya saudara dan saya tidak binasa. Bicara tentang hidup itu ada cerita yang lain, saudara. Bicara tentang bagaimana saudara bekerja itu ada cerita yang lain. Tetapi tujuan Tuhan itu mutlak. Dia datang, dia utus Yesus Kristus buat saudara dan saya supaya apa? Supaya saudara dan saya mengalami apa? Dalam ayat yang ke-23, perhatikan baik-baik ya. 1, 2, 3. Supaya saya diperbaharui di dalam roh dan... Siapa setuju dengan saya? Kalau setuju dengan saya, setuju dengan Alkitab. Kenapa? Karena selama kita ini tidak pernah belajar mengenal Kristus, maka pikiran kita itu setiap hari hanya kepada kebutuhan ya Pak ya. Ini yang saya katakan membedakan. Nah, kalau saudara sudah baca ayat ini, ayo kita baca sekarang kitab 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Yuk kita baca sama-sama ya.
1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sekarang kita baca kata kamu diganti kata saya lagi ya. Karena ini ayat, ini perkataan Rasul Paulus yang dikatakan kepada jemaat yang ada di Efesus. Coba perhatikan, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi saya bukan demikian. Bentar, sorry. Kita balik yang ke 1 Petrus 1 ayat 18. Jangan dipindah dulu. Oke, kata kamu diganti kata saya ya. 1, 2, 3. Sebab saya tahu bahwa saya telah ditebus dari apa? Cara hidup saya yang sia-sia, yang saya warisi dari nenek moyang saya itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak. Amin saudara. Jadi kalau saudara tadi baca kitab Efesus itu, saudara mengamininya, maka ayat ini berlaku atas hidup kita. Sebab saya tahu bahwa siapa yang telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia? Komedi. Ya. Sebab saya tahu bahwa saya telah ditebus dari cara hidup saya yang sia-sia. Yang saya warisi dari siapa? Dari nenek moyang saya. Perhatikan baik-baik, nenek moyang saya itu berbicara tentang apa? Bicara tentang kebutuhan jasmani kita. Sehingga kalau saudara lihat perjalanan hidup manusia sampai kepada kelahiran Yesus Kristus, maka seluruh penyembahannya kepada Allah itu tujuannya untuk kebutuhan siapa? Kebutuhan dirinya. Setuju? Hah? Kalau untuk kebutuhan kita, maka Yesus itu tidak perlu lahir. Karena kehadiran Yesus itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Supaya saudara dan saya pindah dari manusia lama kepada manusia yang keberadaan gereja itu sebetulnya merubah cara hidup kita dari cara hidup yang lama kepada cara hidup yang baru. Dari manusia yang lama kepada manusia yang, siapa setuju dengan saya dulu? Ya mantap. Tepuk tangan buat Tuhan dulu. Amin saudara. Jadi pertobatan itu bukan cuma masalah ke gereja. Pertobatan itu bukan cuma masalah saya berkhotbah begini. Tetapi pertobatan itu orang tidak lagi hidup untuk dirinya, tetapi dia hidup untuk siapa? Untuk Tuhan. Sehingga kalau saudara dan saya nggak bisa mengikuti cara hidup yang diinginkan Tuhan, kita termasuk menjadi produk Allah yang gagal. Amin saudara. Saya pernah berikan analoginya. Saya pernah berikan contohnya. Kalau saudara beli satu handphone yang tagline-nya adalah the expert selfie. Ada itu handphone yang tagline-nya the selfie expert. Ada kan? Saya tidak perlu nyebut merek soalnya. Nah, suatu hari ketika seseorang atau saudara dan saya beli handphone itu, lalu kemudian kita beli, setelah dilihat nyala semuanya oke, lalu kita bawa pulang, lalu kita mau coba karena beli handphone itu tujuannya supaya buat selfie. Tek. Kok elek? Coba lagi. Tek.
Loh kok elek? Balik ke tokonya enggak? Balik. Pak, kok elek foto ini? Ini kan katanya di selfie expert. Kok jelek fotonya? Masa? Dilihat sama dia. Kita coba Pak ya. Cek dilihat. Oh iya Pak. Ini mungkin produk yang gagal. Kenapa kok disebut produk yang gagal? Karena dia tidak bisa memberikan sesuatu yang diharapkan oleh siapa? Oleh penciptanya. Amin, saudara. Kita ini cuma menjadi pemakai. Tapi yang Tuhan mau adalah kita ini menjadi orang yang memakai handphone itu. Tetapi Tuhan mau bahwa handphone itu bisa memenuhi angan-angan siapa? Penciptanya. Siapa percaya bahwa diri kita ini adalah ciptaan Allah? Diciptakan untuk tujuan siapa? Tujuan Tuhan. Sehingga mau nggak mau, kata-kata tetapi saya bukan demikian karena saya sudah belajar mengenal Kristus, itu menjadi sesuatu yang penting dan nyantol di sini. Bahwa saya ini untuk bisa memenuhi tujuan Kristus harus mau belajar. Saya ini untuk memenuhi tujuan Allah harus mau belajar. Tentang apa? Tentang tujuan Allah yang dikatakan gini, menerima pengajaran yang kebenarannya di dalam siapa? Di dalam Yesus. Inilah suatu kerinduan saya secara pribadi dalam pembukaan tahun 2022. Kita tidak lagi hidup dengan cara-cara hidup yang lama. Di 2021, maaf, sing ngerowengai, kapan sih pandemi iki mari? Nang gereja gak iso, gereja gak isa mulai, hidup rasanya kayak dipasung, kayak dikerangkeng, hidup rasanya kayak... Saudara, saya mau sampaikan kepada saudara, keadaan dunia menjadi lebih baik, seperti yang saudara doakan itu isapan jempol. Karena Alkitab mengatakan dunia akan mengalami masa yang sukar. Dan makin hari dunia akan mengalami masa-masa yang makin buruk. Amin saudara. Kalau saudara dan saya tidak menjadi orang-orang yang belajar mengenal Kristus, maka kita ini akan menjadi orang yang gampang roboh. Ketabrak Omikron roboh. Ketabrak Delta roboh, ketabrak Alfa roboh, dalam 2 tahun nggak kerja roboh. Loh, Pak Roy nggak ngalami akibat dari pandemi, ngalami, nggak ngalami krisis keuangan, ngalami. Tapi hidup saya itu memang bukan untuk uang, setuju enggak? Dari mana saya dapat bahwa hidup saya bukan untuk uang? Saya dapat dari pengenalan akan Tuhan. Amin, saudara. Orang pasti ngomong begini, khotbahnya ini tidak populis, Pak. Saya katakan iya, tapi ini kebenaran. Amin, saudara. Semua orang ke gereja tujuannya supaya apa? Supaya dapat makan, supaya hidupnya jadi lebih baik. Bila perlu berdoa se-Indonesia supaya COVID diusir. Saya mau beritahu kepada saudara, kalau toh tidak ada COVID, pemanasan dunia ini akan mengakibatkan volume air lebih besar. Bahkan akan ada pulau-pulau yang bakal tenggelam karena keadaan dunia ini yang makin hari makin bertambah buruk. Yang lebih buruk lagi apa? Saudara lihat kejahatan di jalan. Sekarang ini lagi musim. Orang diteriaki maling dibunuh rame-rame. Kemarin lebih dahsyat lagi, ada seorang pemuda yang saya lupa mencari apa dia di sebuah tempat, kemudian diteriaki maling dan dibunuh juga di Jakarta. Jadi keadaan yang seperti ini saya sudah mendengar yang ketiga kalinya. Tapi menjadi tidak heran
Ketika saya membaca 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai keempat. Ketika keadaan dunia ini makin lama makin bertambah sukar, maka keadaan manusia akan makin bertambah jahat. Mereka akan mementingkan dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saya menasihati anak saya, kalau di jalan bawa mobil ketika diteriaki orang maling-maling, lebih baik kamu segera cari kantor polisi dan berhenti di sana supaya bisa diurus. Setuju enggak sama saya? Kenapa? Karena dunia ini makin lama makin bertambah jahat. Saya tidak kemudian melarang anak saya, kamu enggak boleh pergi kemana-mana. Tambah gegeran nang oma. Setuju enggak sama saya? Kenapa? Karena saya ingin menyelesaikan persoalan ini dengan caranya saya sendiri. Tetapi saya mengedukasi anak saya untuk apa? Untuk dia tetap menaruh pengharapannya kepada siapa? Kepada Tuhan, enggak ada yang lain. Orang menaruh pengharapan kepada Tuhan itu bukan kemudian bebas semena-menanya. Seenak-enaknya hidup, pokoknya saya sudah berdoa kok Pak. Tidak. Tetapi orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan itu menjadi bijak. Setuju enggak sama saya? Menjadi bijak. Melakukan segala sesuatu dasarnya adalah firman Tuhan. Pada saat COVID pertama kali muncul. Dan kemudian bicara tentang virus. Bicara tentang vaksin. Banyak orang yang kemudian di gereja di mana saja bertanya, Pak, apa saya perlu vaksin, Pak? Apakah vaksin itu bukan konspirasi, Pak? Apakah vaksin itu bukan cuma permainan orang-orang besar? Apakah vaksin itu bukan permainan-permainan segala sesuatu yang ada di dunia ini? Saya cuma katakan, coba kamu baca di dalam Roma pasal yang ke-13. Bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Siapa setuju dengan saya? Yang ngomong bukan saya loh. Alkitab yang ngomong. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Semua warga negara harus tunduk kepada pemerintah. Siapa setuju dengan saya? Itu sebabnya saya katakan kalau pemerintah mengeluarkan peraturan dan bahkan caranya adalah dengan vaksin, maka semua warga negara harus sudah divaksin. Siapa yang sudah vaksin kedua? Yang ketiga, puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Amin. Inilah cara berpikirnya, jadi bijak. Amin saudara. Kita jadi bijak. Karena Alkitab mengatakan tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Sehingga saudara dan saya harus tunduk kepada siapa? Kepada pemerintah. Karena itu perintah Allah. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari kita melihat bahwa Allah itu mengasihi saudara dan saya. Amin. Allah itu mencintai saudara dan saya. Nah sekarang responnya apa yang harus kita lakukan? Kita kembali lagi kepada 1 Petrus 1 ayat 18. Yuk baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab saya tahu bahwa saya telah ditebus dari cara hidup saya yang sia-sia, yang saya warisi dari nenek moyang saya, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan ini, bahwa ketika saudara merayakan Natal, maka saudara sangat menyadari bahwa melalui kelahiran Yesus dan kematian Yesus, kita ini sudah ditebus dari apa? Dari cara hidup yang sia-sia. Ini pemahaman yang seharusnya ada di dalam hidup kita. Kita tidak kemudian berkata bahwa, oh Pak kita ini ditebus dari miskin supaya jadi kaya Pak. Saudara, Alkitab mengatakan itu hanya sebagai parameter, sebagai
perumpamaan. Supaya yang buta itu melihat, Pak. Apa sih iku? Bukan yang sakit sembuh, tetapi yang buta Gampang melihat. iku nek diolehno Amin, iku lho saudara. gampang. Jangan kemudian dirubah Ambek ibu, supaya gampang. yang sakit jadi sembuh. Nah, penebusan itu dikerjakan supaya yang buta melihat. Amin, saudara. Itu artinya apa? Itu hanya parameter. Bahwa yang miskin rohaninya itu jadi kaya. Kenapa? Karena sebelum manusia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia tidak akan pernah mengalami yang namanya perubahan roh dan pikiran. Dia tidak pernah mengalami yang namanya perubahan cara hidup di dalam cara hidupnya. Cara hidup itu berubah, membuat mata rohaninya tidak buta lagi, tetapi melihat. Amin, saudara. Yang miskin secara rohani itu menjadi kaya secara rohani. Amin, saudara. Itu sebabnya pemahaman ini harus kita punyai. Kita ini ditebus dari apa? Jangan keliru, kita bukan ditebus dari miskin jadi kaya. Sehingga setiap doa kita itu selalu fokusnya kepada miskin jadi kaya, miskin jadi kaya. Saya ini harus kaya, saya ini harus kaya. Bukan gitu. Tetapi saya ini menjadi kaya secara rohani. Dipenuhkan dengan pikiran-pikiran dan kehendak Tuhan melalui pengenalan akan Tuhan. Amin, saudara. Karena pikiran yang sia-sia itu, cara hidup yang sia-sia itu munculnya dari mana? Ayo coba lihat di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 19. Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Yuk. Tuh. Kok ini bukan Efesus pasal 4 Nah, ini betul. Sampai 19 ya. Ayo baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia. Cara hidup yang sia-sia itu berasal dari apa? Pikiran yang sia-sia. Setuju enggak sama saya? Ayo dilanjutkan ayat 19. Ayat 18 dulu. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. 19, perhatikan, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran yang saya katakan tadi sebagai cara hidup yang sia-sia. Berasal dari mana? Dari pikiran yang sia-sia. Sampai sini nangkep. Ini sore pelajaran loh. Ini pelajaran ini. Minta maaf ya kalau Bible study sebentar ya. Cara hidup yang sia-sia ini berasal dari mana? Dari pikiran yang sia-sia. Pikiran yang sia-sia ini didapat dari mana? Dari orang yang hidupnya tidak mengenal Allah. Setuju enggak sama saya? Alkitab yang nulis. Sekarang kita baca Matius pasal 6 ayat yang ke-32. Ayat 31 mulai. Nah ini hati-hati ya, pelan-pelan ya. Di sini saudara pasti akan mulai terbuka. Ya, 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Terus semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal
Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan. Nangkep saudara? Cara berpikir yang sia-sia itu berasal dari mana? Dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah itu pikirannya cuma apa? Makan, minum, pakai. Orang yang tidak mengenal Allah nggak pernah menangisi pertumbuhan rohaninya. Padahal pertumbuhan rohaninya itu sangat penting untuk apa? Untuk hidup meresponi segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Amin, saudara. Tetapi sekalipun begitu di dalam ketidakpengetahuan mereka, mereka cuma mikirkan perkara-perkara yang apa? Makan, minum, pakai. Pernah enggak berdoa, Tuhan, saya ini terlalu banyak mulut Tuhan. Bungkam mulut saya Tuhan. Tuhan, pikiran saya itu selalu melayang-layang kepada sesuatu yang enggak ada gunanya. Sehingga saya jadi stres, saya menjadi takut Tuhan. Tolong saya rubah pikiran saya Tuhan. Padahal pikiran yang melayang kemana-mana itu bisa saja membuat saudara dan saya enggak mampu bekerja, setuju enggak? Takut kerja, enggak berani ngambil keputusan. Bahkan lebih jelek lagi apa? Memikirkan sesuatu yang tidak perlu dipikirkan. Contoh, ini istri saya ini kok enggak pulang-pulang, jangan-jangan dia main sama laki-laki lain ini. Iya apa ya? Terus habis itu keluar ke gang. Mas, tadi bojoku keluar jam berapa? Enggak tahu, tadi dia keluar dijemput orang. Siapa yang jemput Mas? Yang jemput kayaknya perempuan tadi. Telepon suaminya, ternyata teleponnya suaminya di silent. Kalau dipateni nanti ribut pasti, di silent. Ayam. Supaya ada alasan. Baru ganti nanti Kalau malam. telepon kepada teman suaminya yang sekantor. Mas, sampean ketemu suamiku. Kamu enggak doyan ayam Seharian tadi dia enggak ke kantor. Kira-kira kemana-mana enggak pikirannya? Hah? Jalan-jalan kemana-mana enggak? Ketika suaminya pulang jam 8 malam, kira-kira langsung diverifikasi dan diinvestigasi enggak kira-kira? Jadi polisi enggak di rumah? Satenya terlebih. Siapa perempuan yang tadi? Padahal tukang becak tadi itu kayaknya perempuan. Bisa saja laki-laki rambutnya gondrong, bisa kan? Karena saya Pikirannya kemana-mana. Kalau dia Kristen, dia lupa ketok nek ngopek. bahwa pernikahan itu tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga. Amin, saudara. Yang membuat perpisahan suami dan istri itu siapa? Dirinya sendiri. Cinta itu pada saat pacaran itu wah besar banget. Tapi kalau perjalanan pernikahan itu diisi dengan pertengkaran karena tidak punya pengenalan akan Tuhan. Cintanya bisa melorot enggak? Bisa melorot enggak? Diisi dengan ketidak saling percayaan dalam membina rumah tangga. Bisa melorot enggak? Ini pemahaman yang harus kita punyai. Bahwa Tuhan itu mau di dalam kehidupan saudara dan saya, itu punya sebuah kehidupan yang baru. Sehingga dalam Matius 6 ayat 33 itu menjadi sesuatu dan menjadi sebuah prioritas yang tidak boleh dirubah dalam hidup kita. Coba naik ke 33, ayat yang ke-33. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya cari ayatnya saudara dalam terjemahan bahasa Inggris.
Seek first itu menjadi sebuah prioritas. Oke? Tetapi kata-kata and all these things, this, itu tidak ada kata yang lain. THESE. Kalau saya berdiri di sini, saya bilang and all these things. Itu tidak bisa nunjuk kepada anak saya, setuju enggak? Harusnya nunjuk kepada siapa? Ngopi lah. Ini, yang ada di dalam saya kan? And all these things. Dalam alinea itu dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada this di situ. Lah sing ngapi sing disebut iku ta. Apa this-nya di situ? Maka kerajaan dan kebenarannya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, saudara. Itu sebabnya pemahaman kita ini harus benar-benar menjadi pemahaman yang dibangun secara serius untuk membangun pertumbuhan rohani. Menjadi sebuah prioritas ketika saudara dan saya membangun firman di dalam hidup saudara dan saya. Gereja itu menjadi tempat saudara belajar mengenal Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Gereja itu menyediakan pengajaran-pengajaran yang dari Yesus Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Dikatakan yang kebenarannya nyata di dalam Yesus. Maka jemaat akan mengalami yang namanya perubahan roh dan pikiran. Amin, saudara. Tantangan di luar itu banyak. Tidak cuma Omikron. Kejahatan pun ada di mana-mana. Tetapi damai sejahtera Allah itu hanya datangnya dari Tuhan melalui pendengaran akan firman di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kata-kata tetapi kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia ini membangun sebuah kehidupan seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Damai sejahtera yang kutinggalkan kepada kamu itu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera Allah itu membangun sebuah kehidupan yang bijak di dalam hidup kita. Amin. Damai sejahtera itu membangun sebuah pertumbuhan rohani di dalam hidup saudara dan saya. Damai sejahtera itu membangun sebuah cara hidup yang tidak sia-sia di dalam hidup saudara dan saya. Karena semuanya akan mengarah kepada keselamatan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya senang sekali ketika saya mengenal arti kata berkenan. Ya, kita semua ini kan kepingin hidupnya berkenan kepada Tuhan kan. Maka Tuhan itu mengatakan begini. Ya, Alkitab itu mengatakan begini. Karena begitu besar kasih Allah kepada seluruh isi dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya, artinya mengikuti semua perkataannya. Sampai-sampai kalau saudara perhatikan, waktu orang muda yang kaya, itu bertanya kepada Yesus, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh kehidupan yang kekal? Dan Yesus mengatakan pada ayat yang ke-21, dia katakan begini, ada satu kekuranganmu. Jualah hartamu, berikan kepada orang miskin, maka engkau akan mendapatkan harta di surga. Lalu datanglah kemari dan ikutlah aku. Maka saya melihatnya begini. Bahwa kekurangan yang tidak ada di dalam hidup orang muda yang kaya itu cuma satu. Baik itu oke. Menjadi orang baik itu oke. Tetapi untuk selamat dan punya kehidupan yang kekal cuma satu. Kamu harus jadi seperti Yesus. Ya, bukan menjual hartanya. Karena menjual hartanya lalu memberikannya kepada orang miskin itu hanya cara untuk mendapatkan harta di surga yang bisa menolong kita untuk menjadi seperti Yesus. Amin. Iyalah. Sehingga
Saya katakan begini, bahwa Ya, semua kedatangan lagi mau, Yesus Dek. Kristus ke dunia ini Dek, dengan roh yang kita diberikan semua kepada udah mau. kita itu, tujuannya supaya apa? Supaya saudara dan saya selamat. Siapa setuju dengan saya? Sehingga ia memberikan Yesus Kristus. Caranya bagaimana untuk menjadi seperti, untuk apa kita menjadi seperti Yesus? Supaya saudara dan saya berkenan kepada Bapa. Waktu baptisan air, Roh Kudus hadir, lalu kemudian Bapa di surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kata berkenan itu saya temukan dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu begini. Whom that I can take a great delight. Seseorang di mana aku bisa mendapatkan kesukaanku yang besar. Di mana saudara? Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sehingga persekutuan saudara dengan Yesus Kristus ini menjadi sesuatu yang penting. Membangun kebenaran di dalam hidup kita, yang kebenarannya nyata di dalam Yesus Kristus itu adalah sesuatu yang penting. Karena ini adalah tujuan Tuhan memberikan Yesus Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini tujuannya. Loh, terus bagaimana kita bisa kaya? Orang kalau hidupnya benar pasti kaya. Kenapa? Karena dia pasti bisa dipercaya orang. Kenapa? Karena kebenaran itu membuat orang menjadi bijak dalam memutuskan segala sesuatu di dalam hidupnya. Kalau orang hidupnya sudah benar, sudah tidak perlu lagi bicara tentang uang. Sudah tidak perlu lagi bicara tentang ekonomi. Sudah tidak perlu lagi bicara moral. Karena di dalam kebenaran, kepenuhan Allah itu ada di dalamnya. Amin, saudara. Itu sebabnya saudaraku dikasih Tuhan, ini saya anggap menjadi sesuatu yang penting untuk berbicara ini. Kenapa? Supaya kita tidak merasa, supaya kita ini enggak menjadi orang-orang yang berjalan menurut pikiran kita sendiri. Saudara masih ingat dengan satu pujian yang mengatakan begini, ini pujiannya kuno sekali. Ini sampai jam berapa Pak ya? Sudah habis ya mesti ya? Wes tak selesaikan sebentar lagi, 1 menit aja. Saudara masih ingat lagu yang begini? Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Diatur sempurna. Lalu pujian yang mengatakan ajarku mengerti segala rencanamu. Ada perkataan begini. Supaya aku tidak tersesat ketika aku mengikuti jalanmu. Hati-hati. Ada orang yang berbicara Yesus, tapi tidak mengarah kepada Yesus. Ada orang yang berbicara Tuhan, tapi tidak mengarah kepada Tuhan. Belajarlah kepada Yesus melalui kebenaran firman Allah. Maka saudara tidak akan pernah tersesat. Karena dialah jalan kebenaran dan hidup di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Itu sebabnya pagi hari ini saudara. Ini baru pertengahan bulan yang kedua. Saya rindu bahwa kita semua bersiap-siap. Dunia ini tidak makin lama makin baik. Kalau ada perkataan, ada orang yang bisa mengusir Omikron atau apapun, saya nggak ngerti. Tapi menurut saya itu tidak benar. Karena saya baru baca di Google baru kemarin, itu setelah Omikron ini kayaknya sedang diteliti ada yang namanya Delta Mikron. Delta, sing ganas, tapi Mikron, sing cepat. Apa nggak tambah ketakutan kita? Tetapi kalau kita membangun pengenalan akan Tuhan, gereja membangun pengenalan akan Tuhan, yang pengajarannya ada di dalam Yesus Kristus. Ayo cepat-cepat mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Karena saya percaya apapun yang terjadi, saya akan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Haleluya.
Saya kalau sudah ngomong kadang-kadang gak bisa berhenti. Haleluya, minta maaf ya. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Katakan kepada Tuhan, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Renungkan apa yang baru saudara dengar. Sebenarnya yang Tuhan berikan yang menjadi keperluan saudara itu apa sih? Saya harus katakan bahwa kalau saudara berpikir saudara sedang butuh uang, Tuhan sudah tahu bahwa jalan keluarnya adalah Yesus. Kalau saudara butuh kesembuhan, Tuhan sudah tahu bahwa yang saudara perlukan cuma Yesus. Enggak ada yang lain. Karena kegagalan saudara, persoalan saudara, kericuhan di dalam keluarga, itu adalah cara hidup yang tidak benar. Tetapi ketika saudara pada pagi hari ini mengatakan, Tuhan, aku mau meresponi Engkau, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Karena aku tahu pagi hari ini yang Engkau berikan kepada aku adalah Yesus. Maka pagi hari ini Tuhan, aku yakin dan percaya bahwa pulang dari tempat ini hidupku berubah. Sekarang pun aku berubah. Karena aku tahu hanya di dalam firman-Mu, di dalam Yesus yang mengubah cara hidupku, akan mengubah kehidupanku secara keseluruhan di dalam hidupku. Saudara, yang pagi hari ini saudara mengaminkan apa yang saudara baru dengar. Angkat tangan kanan saudara dan katakan, Tuhan, aku mengamini apa yang Kau katakan. Angkat tangan saudara dan katakan, aku mengamini Tuhan. Yang aku butuhkan cuma Yesus. Tidak ada yang lain. Yang aku butuhkan cuma Yesus. Dalam setiap segi kehidupanku. Bicara tentang mujizat, itu urusan Bapa di surga. Ada orang yang tidak minta mujizat, dia terima mujizat. Tetapi kalau kita mau hidup berkenan kepada Allah, enggak ada cara lain kecuali saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Bapa, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang diangkat ke atas. Biarlah pagi hari ini apa yang mereka dengar dimeteraikan di dalam hidup mereka. Menjadi cara hidup mereka. Menjadi pola hidup yang baru di dalam hidup mereka. Yaitu hidup di dalam Yesus Kristus. Hidup di dalam kebenaran.
yang membangun iman kepada Yesus Kristus. Sehingga mulai hari ini rumah tangga mereka dipulihkan Tuhan. Keuangan mereka pun dipulihkan Tuhan. Dan mujizat-mujizat terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat semuanya ini. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Roy buat pelayanannya pagi hari ini yang sangat memberkati. Saudara diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Saudara belajar untuk hidup di dalam Kristus, pada pengenalan akan Kristus, hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Ya, melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Pengenalan akan Allah itu menjadi yang utama di dalam hidup kita. Maka segala sesuatu Tuhan akan buka jalan. Amin, saudara. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Untuk segala kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menangkap firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan hidup kami mengutamakan Engkau, mengutamakan pengenalan akan Engkau. Hidup menurut kebenaran firman-Mu dan mentaati firman-Mu Tuhan. Seperti yang Kristus sudah lakukan, kami mau belajar daripada-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan, supaya kekayaan rohani itu yang lebih utama. Kami boleh bertumbuh pada pengenalan akan Engkau. Kami boleh terus Tuhan dewasa di dalam Engkau Tuhan. Kami kaya akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pagi hari ini buat Pak Roy Tuhan yang sudah menjadi berkat di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di surga atas hamba-Mu ini Tuhan. Terus Engkau pakai hamba-Mu Tuhan. Dalam pelayanannya Tuhan menjadi berkat Tuhan. Memberi kekuatan Tuhan. Buat jemaatnya, buat setiap orang yang dilayani Tuhan. Boleh dikuatkan. Dan mereka yang belum percaya boleh diselamatkan. Kau berkati pelayanan hamba-Mu dengan Bu Christine Tuhan. Pakai kedua hamba-Mu ini Tuhan. Terus Tuhan pengurapan Allah turun atas kedua hamba-Mu ini Tuhan. Pakai Tuhan. Berkati dalam pelayanan mereka Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Engkau Bapa yang baik. Engkau Allah yang setia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa. Untuk saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, tolong Tuhan. Engkau yang menjamah Tuhan. Engkau mampu Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang mustahil bagi kami, tidak mustahil bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi Tuhan. Engkau jamah. Di mana mereka berada, mungkin mereka di rumah. Mungkin mereka di rumah sakit, Engkau jamah Tuhan. Tuhan sembuhkan mereka Tuhan oleh kuasa-Mu Tuhan. Mereka menjadi sembuh, mengalami pemulihan daripada-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan.
Pagi hari ini baik mereka yang membawa persembahan mereka di hadapan-Mu maupun yang tidak membawa persembahan mereka, Tuhan Engkau tahu, Engkau menyediakan berkat dalam hidup mereka Tuhan. Engkau mencukupkan hidup mereka dengan berkat-Mu Tuhan. Berkat-Mu Kau limpahkan dalam hidup mereka Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau memberkati juga anak cucu kami Tuhan, anak cucu semua Tuhan. Sidang jemaat-Mu Tuhan, Engkau memberikan hikmat anak cucu kami Tuhan. Engkau menjadikan mereka perkasa di muka bumi ini. Menjadi anak yang terpandai di sekolahnya. Menjadi anak yang berhasil di dalam pekerjaannya. Apapun yang dikerjakan oleh mereka Tuhan membuat berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau, tinggal dalam hidupmu, memimpin engkau, memberkati engkau pada waktu engkau masuk dan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Terimalah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Selamat pagi, saudara. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.